Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai komunitas belajar dan motivasi peserta didik. Sebelum menyajikan materi kelompok, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ayu Desika Rosa, yang kedua ada Dian Lorenza, dan yang terakhir saya sendiri Putri Wulandari. Langsung saja masuk ke materi. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai perspektif mengenai kelas sebagai komunitas belajar. Proses mengembangkan kelas sebagai komunitas belajar mengharuskan guru memperhatikan banyak fitur dari para siswa dan kelas mereka. Beberapa gagasan mengenai hal ini berasal dari tahun-tahun terdahulu. Beberapa gagasan lebih baru. Bagian ini membahas 3 topik pertama, disajikan perspektif yang agak kuno, yaitu perspektif yang memandang kelas sebagai tempat di mana kebutuhan individu dan kelompok dipenuhi, dan di mana kegiatan harian mencerminkan kehidupan di luar sekolah. Kedua, diberikan penjelasan singkat mengenai motivasi dan bagaimana pilihan-pilihan guru mengenai strategi-strategi motivasi mempengaruhi perkembangan komunitas belajar, serta mengenai seberapa banyak siswa terlibat dalam pembelajaran. Ketiga, dijelaskan mengenai konsep komunitas belajar tersebut tersendiri dari ciri-ciri komunitas belajar yang positif. Getzels dan Tellens 1960 menerapkan dan mengembangkan model 2 dimensi untuk melihat hubungan antara kebutuhan perorangan siswa dan kondisi kehidupan kelas, yaitu yang pertama, dimensi pertama dari model ini menjelaskan bagaimana dalam kelas ada individu-individu dengan motif kebutuhan tertentu. Perspektif ini dapat disebut dimensi individu kehidupan kelas. Yang kedua, dimensi kedua dari model ini, bagaimana kelas ada dari konteks sosial untuk memenuhi tujuan sistem. Dimensi ini dapat disebut dimensi kelompok dari kelas. Bagi guru, faktor terpenting dalam sisi individu model ini adalah motivasi, karena konsep komunitas belajar merupakan faktor terpenting dalam dimensi sosial kehidupan kelas. Sekian penyampaian materi kedua akan disampaikan oleh Ayu Desika Rosa. Kepada Ayu, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang dukungan teoritis dan empiris. Dukungan teoritis dan empiris yang pertama yaitu tentang motivasi manusia. Motivasi biasanya didefinisikan sebagai proses merangsang perilaku kita atau membangkitkan kita untuk mengambil tindakan motivasi. Inilah yang membuat kita melakukan apa yang kita lakukan. Ada beberapa ciri-ciri perseorangan dan kelompok dari komunitas belajar yang produktif. Yang pertama, pada tabel perseorangan, ciri-cirinya yaitu guru dan siswa berbagi tujuan umum. Ciri yang kedua, para siswa membuat diri mereka untuk merasa mampu dan menentukan nasib diri sendiri. Yang ketiga, para siswa melihat dari mereka sebagai pelajar dengan gaya tarik yang tinggi untuk satu sama lain. Yang keempat, para siswa dan guru berkaca pada pengalaman masa lalu dan merayakan prestasi. Sedangkan ciri-ciri pada kelompok itu, yang pertama, terdapat norma-norma untuk mengharapkan setiap orang melakukan intelektual terbaik mereka. Yang kedua, terdapat norma-norma untuk menyelesaikan pekerjaan akademik. Yang ketiga, terdapat norma-norma untuk membantu dan dibantu. Dan yang terakhir yaitu norma-norma mendukung komunitas dan dialog terbuka. Yang kedua ada fitur-fitur komunitas belajar. Yang pertama, properti kelas. Properti kelas ini maksudnya adalah fitur kelas yang membedakan, yang membantu membentuk perilaku. 6 properti pentingnya adalah
multidimensionalitas, simultanitas, kekinian, ketidakpastian, publikasi, dan sejarah. Fitur yang kedua yaitu proses-proses kelas. Mendefinisikan fitur interpersonal dan kelompok dari kelas dan mencakup pertemanan, harapan, kepemimpinan, norma, komunitas, konflik, dan kepaduan. Fitur yang ketiga yaitu struktur kelas. Yang ini merupakan landasan yang membentuk pelajaran tertentu dari perilaku-perilaku selama pelajaran tersebut. Yang ketiga itu ada penelitian mengenai motivasi dan komunitas belajar. Literatur penelitian mengenai kelas dan motivasi belajar sangat banyak dan menunjukkan pengetahuan dari banyak bidang, seperti psikolog, psikologi sosial, dinamika kelompok, dan konteks sosial pengajaran. Bagian ini memberikan kajian-kajian menarik untuk memberikan wawasan kepada guru pemula mengenai cara melakukan beberapa penelitian dan memberikan contoh penemuan-penemuan yang penting. Kajian tersebut diantaranya itu yang pertama, hubungan antara lingkungan kelas dan motivasi. Salah satu aspek pengajaran yang paling sulit adalah menyuruh siswa tekun dalam tugas-tugas belajar. Beberapa siswa bertahan lebih lama dari lainnya, dan beberapa tugas tampaknya lebih menarik daripada tugas lainnya bagi beberapa siswa. Kajian yang kedua yaitu hubungan antara kepemimpinan dan kehidupan kelompok. Selama bertahun-tahun, guru telah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan mempengaruhi perilaku siswa-siswanya. Para peneliti menemukan bahwa anak laki-laki memiliki sikap kepemimpinan yang otoriter dengan pemberontak dan kurang terlibat daripada anak laki-laki yang berada di bawah kepemimpinan demokratis. Fitur yang ketiga yaitu efek-efek perilaku siswa. Penelitian yang ketiga yaitu efek-efek perilaku siswa terhadap siswa lain dan terhadap guru mereka. Pengaruh dalam kelompok kelas tidak selalu mengalir adil dari guru. Misalnya saja pengaruh kelompok sebaya. Melalui interaksi formal dan informal mempengaruhi sikap dan prestasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak siswa menyesuaikan dengan norma sekelompok sebaya. Dan bahwa seringkali norma-norma ini berlawanan dengan norma-norma yang dianut oleh para pendidik dan guru. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Materi terakhir akan disampaikan oleh Dian Lorenza. Kepada Dian dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang strategi-strategi untuk memotivasi siswa dan membangun komunitas belajar yang produktif. Membangun komunitas belajar yang produktif dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna merupakan tujuan utama. Namun banyak unsur yang membentuk motivasi siswa untuk belajar. Keberhasilan tergantung pada penggunaan strategi motivasi yang berasal dari setiap perspektif, serta penggunaan strategi yang membantu sekelompok orang berkembang menjadi komunitas belajar yang produktif. Jika siswa merasa kurang minat dalam belajar atau guru merasa siswa perlu ditingkatkan, maka dapat menggunakan berbagai motivasi. Di antaranya yaitu yang pertama dengan memberikan angka atau nilai. Jadi karena banyak murid belajar untuk mendapatkan nilai yang baik, cara ini dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi ekstrinsiknya. Yang kedua yaitu hadiah. Tetapi jika hal ini terlalu sering dilakukan, maka motivasi intrinstiknya akan menurun. Jadi hadiah yang terbaik untuk anak bukan terpusat pada materi atau barang, tetapi lebih kepada respon guru. Yang ketiga yaitu saingan.
persaingan ini baik dari individual maupun kelompok. Yang keempat ada ego involvement. Sedapat mungkin guru menciptakan suasana belajar yang membuat murid ingin mengerjakan tugasnya atau melibatkan dirinya dan membuatnya merasa perlu untuk melakukan hal tersebut. Yang kelima yaitu ulangan. Jika murid mendengar kata ulangan, maka terbayang dalam benaknya yaitu sekumpulan soal yang harus dijawab. Maka dari sini ia harus dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh gurunya. Dari sini ia akan belajar untuk lebih terpacu lagi. Yang keenam yaitu mengetahui hasil. Jika telah mengadakan ulangan, maka sebaiknya memberitahukan hasilnya kepada siswa, sehingga siswa tahu apa yang kurang pada diri mereka. Yang ke-7, yaitu pujian. Hal ini dapat dilakukan kepada siswa yang kurang percaya diri, karena hal ini dapat menaikkan harga diri siswa tersebut dan merasa termotivasi kembali jika guru memujinya dengan cara yang benar. Yang ke-8 yaitu minat. Hal ini dapat digunakan bentuk belajarnya yang disukai oleh siswa sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan tujuan pelajaran dapat diterima dengan baik. Yang ke-9 yaitu tugas yang berupa tantangan. Dengan memberikan tugas yang membuat mereka berpikir ekstra, jadi timbul dalam diri siswa bahwa dia harus menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Jadi dapat juga guru cara yang lain seperti teguran maupun kritik. Hanya itu materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Dian Lorenza. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.